Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 1,62%. Dengan total market cap mencapai di 1,8 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin kembali ke angka 39.400-an, di mana kita tahu di sini ada tentunya struktur ya. Sebelumnya support, sekarang kemungkinan menjadi resisten. Nanti kita akan bahas di belakang ya. Dan itu merupakan peningkatan sebesar 2,71% dalam 24 jam terakhir. Ethereum juga kembali meningkat sebesar 2%-an ya. Lalu BNB dia mulai menuju lagi ke daerah 400-an dengan peningkatan sebesar 0,5% kurang lebih ya. Solana naik sebesar 2,5%. XRP naik tipis ya 0,34. Jadi ya ini salah satu yang performance-nya nggak terlalu bagus ya. Lalu Terra Luna dia meningkat sebesar 1,64. Cardano juga sama, nggak terlalu bagus. Lagi-lagi masih belum berhasil tembus 84 sen. Dan seterusnya. Jadi rata-rata cenderung naik ya karena ketarik oleh Bitcoin, tapi ada beberapa juga yang cenderung sideways atau sedikit koreksi ya. Nah, untuk daily close dari Bitcoin kemarin not bad ya, di mana dia close-nya itu tepatnya di daerah 39.236 ya. Di mana kita bisa lihat dia sudah retest juga daerah sini sebelumnya tetapi belum berhasil tembus. Dan pada hari ini kita bisa lihat dia lanjut untuk retest daerah 39.500-an. Lagi-lagi ini menjadi contoh bahwa ini bukan hanya garis biasa yang gua tarik-tarik aja. Ya, ini adalah sebuah garis yang memang menunjukkan sebuah kadang-kadang menjadi support, kadang-kadang menjadi resisten. Saat dia ketembus, seringkali berubah menjadi resisten seperti ini, ya. Tapi nggak berarti nggak bisa ditembus juga, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan mungkin yang cukup penting pada hari ini adalah DXY. Kita update sedikit mengenai dollar index, ya. Di mana kita bisa lihat sekarang sudah mencapai di angka 103 ya, 103. Di mana buat kalian yang sudah nonton video gue mengenai best case dan worst case dari cryptocurrency market tahu bahwa daerah ini sangat penting ya, daerah 2 ini sangat penting karena bisa dibilang antara 102 sampai 103 ini sebelumnya adalah titik di mana DXY mengalami bear marketnya ya. Dan otomatis bear market terhadap DXY atau dollar index ini menunjukkan bull market bagi Bitcoin. Gak percaya? Kita coba lihat ya. Di sini Desember 2016-an sampai selesai di 2018-an ya, dari mulai ya Januari lah sekitar segituan lah. Kalau kita lihat Bitcoin pada masa itu ya, kita masuk indeks di 2016 Desember. Apa yang terjadi di sana ya? 2016 September. Kalau kita lihat 2016 September adalah bull market ya. Bull market berhenti di mana? 2018 ya. Jadi ya baik lagi. Cukup besar korelasinya antara bull market BTC yang otomatis menjadi bull market juga bagi semua altcoins dengan bear marketnya di XY. Nah, ini satu hal yang cukup menarik sebenarnya ya, karena baik lagi, sekarang sedang retest daerah sini. Andaikan sampai di XY ke reject oleh daerah 103 sini ya, di daerah sini, dan turun lagi sampai ke daerah sini lagi ya, alias bear market bagi di XY, ya kemungkinan besar cryptocurrency market akan lanjut bull run ya. Nah, tadi kan baru sekali nih contoh. Kita sekali lagi ya. Contoh lagi pada tanggal segini ya, pada ya 2020-an, Maret 2020-an. Apa yang terjadi? Maret 2020-an, bull market. Ya, jadi baik lagi ya. Apabila ya di XY ini ke reject oleh daerah 103 dolar ini dan lanjut lagi turun ke sini ya, siap-siap kemungkinan besar cryptocurrency market akan lanjut bull run. Tetapi yang menjadi dilema adalah ya the Feds. The Feds masih terus berencana untuk menaikkan interest rate. Jadi ada saja kemungkinan 103 ini ketembus ya. Kalau sampai ini ketembus dan interest rate dinaikkan dengan luar biasa besar seperti contoh kasus di video gue yang sebelumnya. Jadi buat lo yang belum nonton, lebih baik lo nonton dulu video itu karena memberikan konteks yang lebih jelas ya. Itu video worst case dan best case scenario dari cryptocurrency market. Kalau sampai interest rate-nya naik dengan luar biasa besar, jangan-jangan dia bisa retest daerah sini ya. Daerah 120-an sampai mungkin kalau kita cek bawahnya 108 ya. Nah, tentunya kalau sampai ke daerah situ ya otomatis cryptocurrency market bisa menjadi bear market ya. Nah, jadi ya baik lagi, nggak bisa kita katakan jelas kemana arah market ya. Jadi kalau sampai ada orang yang dengan sangat yakin bilang, "Wah, ini pasti akan seperti ini pada kurun waktu tertentu, misalnya besok, minggu depan atau bulan depan." Ya, sulit untuk dipercaya ya karena pada faktanya
kita sendiri pun ya masih dalam satu masa-masa yang yang nggak jelas gitu. Karena ya kita nggak pernah bisa tahu The Fed akan sampai se ekstrim apa meningkatkan interest rate, apakah dia akan ke-reject oleh daerah sini atau tidak. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan untuk detail nanti kita akan bahas di belakang. Sekarang kita akan masuk dulu ke newsnya. Oke, dan berita kita pada hari ini datang dari Republik Afrika Tengah, ya, yang tiba-tiba membuat Bitcoin menjadi mata uang resmi di negaranya. Dan cukup unik ya, kita belum pernah dengar, kalau gue pribadi ya, gue belum pernah dengar berita mengenai Republik Afrika Tengah mempertimbangkan Bitcoin sebagai legal tender, tiba-tiba langsung jadi legal tender, ya. Nah, jadi Republik Afrika Tengah telah mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi, kata kepresidenan pada Rabu tanggal 27 kemarin. Menjadi negara pertama di Afrika dan hanya yang kedua di dunia yang melakukannya selain El Salvador tentunya ya. Nah, sebuah RUU yang mengatur penggunaan cryptocurrency diadopsi dengan suara bulat oleh parlemen minggu lalu. Kata sebuah pernyataan ditandatangani oleh Kepala Staf Kepresidenan yaitu Faustin Archange atau ini ya, ini gua nggak tahu spesifik bacanya gimana ya. Archange mungkin ya. Ini mungkin bagian Afrika yang influence-nya Prancis, mungkin kalau Prancis mungkin Archange ya. Dan Obed Namsio. Nah, Presiden mendukung RUU ini karena akan memperbaiki kondisi warga Afrika Tengah, kata Namsio pada Reuters. Tanpa menjelaskan lebih lanjut dikutip oleh Channel News Asia Kamis pada hari ini. Ya, jadi ini berita yang masih sangat baru sekali. Dan yang otomatis seperti biasa ya, ada selalu oposisi lah. Ada dua Perdana Menteri atau mantan Perdana Menteri yang tidak suka lah dengan misalnya pengadopsian Bitcoin ini. Dan jujurnya ya di waktu bersamaan ya selama dia tidak kesannya membuang ini mereka gitu, membuang currency mereka yang sebelumnya dan hanya menjadikan Bitcoin sebagai legal tender plus dengan fiat mereka, menurut gua nggak akan terlalu bermasalah ya. Karena mereka punya option untuk pilih. Nah, yang mungkin yang kalau berbahaya tuh andaikan mereka 100% menggunakan Bitcoin yang sebelumnya mereka hapus. Nah, itu bisa volatile ya. Jadi mungkin yang membuat ini bisa jadi menguntungkan bagi Afrika Tengah ini apabila banyak perusahaan-perusahaan cryptocurrency yang pindah ke sana karena ya kalau sebagai legal tender otomatis mining dan kawan-kawan ya mungkin mining masih kena tapi menghold BTC tidak akan menjadi objek pajak gitu ke sana. Itu mungkin bisa menjadi satu hal daya tarik. Nah, itu mungkin juga disebut ini bisa memperbaiki kondisi warga Afrika Tengah. Tapi balik lagi ya, bisa dibilang Afrika Tengah nggak terlalu besar ya. Ini Republik Afrika Tengah ini mungkin ya adopsinya mungkin nggak ekstrim terlalu besar juga. Jadi ya tapi baik lagi, it's never bad gitu ya. Ada negara yang mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender. Karena lagi-lagi itu bisa menjadi satu keuntungan bagi orang-orang yang mungkin mencari supaya mereka tidak dipajaki cryptocurrency holding mereka ya. Jadi kurang lebih seperti itu berita dari Republik Afrika Tengah. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Dan kalau kita lihat sekarang mungkin beberapa dari kalian sudah mulai gatel nih pengen ngelong ya. Tapi hati-hati guys, hati-hati ya. Dari 39.500 ini tadinya adalah sebuah support di sini ya. Sejak dia drop di sini pada tanggal 11 April, dia berkali-kali menahan harga Bitcoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali menahan harga Bitcoin. Nah, seperti yang gue bilang, satu support yang kuat apabila ketembus dengan momentum yang cukup kuat, bisa saja dia berubah menjadi satu resisten yang kuat juga. Kita lihat kemarin sudah sekali di reject. Apakah pada hari ini akan di reject lagi atau tidak? Itu menjadi satu pertanyaan yang cukup penting ya. Kalau sampai dia ke reject di sini ya siap-siap. Ya, siap-siap ini retrieval dari support berubah menjadi resisten ya. Dan kalau kita lihat di sini sekarang ya secara live dia sedang bereaksi dengan daerah sini ya. Jadi ini penting nih ya, close daily pada hari ini penting apakah dia berhasil tembus dari sini atau tidak, atau mungkin lebih tepatnya bukan cuma tembus ya. Lebih tepatnya apakah dia bisa daily close di atas dari 39.500-an dan lanjut ke atas atau malah ke reject di sini dan lanjut lagi ke daerah 37.000 ya. Jadi hari ini hari penentuan ya. Dan selain itu kalau kita lihat secara volume kemarin not bad ya, not bad. Tetapi ya seperti yang gue bilang, untuk sekarang ya apalagi dalam bentuk seperti ini dia sudah mulai tembus struktur di sini dan mulai membuat ya jujurnya satu pola yang nggak terlalu mengenakan ya, yang mulai cenderung bearish. Gue masih pandangan gue lebih cenderung ini akan lebih ke 37.000. Pasti nggak? Enggak, tentunya tidak ada yang pasti ya. Tapi kalau lihat dari sekarang volume dan lain-lain kecenderungannya masih ke situ
Ya, semoga saja kalau dia bisa membuktikan dengan daily close di atas dari 39.500, kalau bisa sekalian juga tembus MA20, nah itu mungkin kita bisa mulai lagi ke skenario yang lebih bullish ya. Jadi untuk sekarang buy limit seperti kemarin ya, basically masih sama, yaitu di daerah 37.000 untuk yang medium risk, dan buat kain yang lebih ke konservatif bisa pertimbangkan di daerah 35.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan bagi kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins yang lain juga ya, bisa menggunakan link referral di bawah. Ada macam-macam. Ada toko kripto, lalu ada Bybit, ada hobi, ada banyak banget lah. Lu bisa cek dan pilih sendiri, dan tidak wajib ya, tidak wajib. Tapi apabila lu menggunakan link referral kita, lu secara aktif membantu perkembangan dari DCI. Ya, dan satu lagi, jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Ya, DCWT ini tujuannya adalah untuk edukasi dan juga bukan financial advice. Jadi pastikan tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Harmony One, di mana kita bisa lihat Harmony One. Ya kita udah lama juga nggak update ya. Cukup banyak yang request, makanya kita update pada hari ini. Jadi sebelumnya ya, terakhir kita update kayaknya sebelum dia tembus di sini ya. PR-nya waktu itu masih jangan tembus daerah 11 sen, tetapi dengan sangat jelas dia sudah kehilangan momentum. Padahal sebenarnya struktur ini cukup oke ya, beberapa kali menahan harga Harmony One. Tetapi ya baik lagi volumenya nggak jelas dari Harmony ya. Kita bisa turun terus, sekali ada peningkatan, turun lagi, akhirnya ya sudah lanjut jebol ke bawah. Dan yang sedikit mengerikan juga adalah pada tanggal 26 April, ya, di mana kita tahu rata-rata drop ya cryptocurrency market pada tanggal itu dia retest daerah 10 sen di sini. Dan buat yang nggak tahu, itu adalah struktur yang terbentuk pada tanggal 23 Agustus dan dari tanggal 23 sampai 30 Agustus di weekly ya. Nah, kalau kita lihat dia retest tetapi masih ketahan ya. Kemarin dia bisa dibilang bounce di sini. Nah, tetapi baik lagi secara momentum Harmony dan secara struktur sangat buruk jujurnya kalau kita ngomong ya. Dengan sangat jelas dia membuat lower low, higher low, lower low, higher low. Di sini mungkin sempat retest ya. Retest yang cukup ini ya, jujurnya cukup sengit di sini. Retest, ujung-ujungnya kalah lagi. Ya, jadi dia technically berhasil tipis higher high. Tetapi ya kalau tipis seperti yang gue bilang, ya sama aja bohong kalau tipis. Dia butuh follow through yang tinggi atau follow through yang besar untuk bisa benar-benar legit jadi higher high. So, secara momentum jujurnya nggak bagus untuk Harmony. Jadi ya PR-nya adalah otomatis mempertahankan daerah 10 sen ini. Ya, kalau sampai 10 sen ini jebol, well, technically speaking kita masih ada support sih sebenarnya ya. Kalau mau support yang kuat ya, apalagi kalau dalam kondisi seperti ini sih ya, dalam downtrend yang cukup kuat seperti ini, lebih baik kita ambil struktur yang lebih besar seperti di weekly sini ya, di daerah 63 sen. Ya, jadi baik lagi kalau buat kalian yang lebih mungkin konservatif ya, melihat bahwa Harmony ini secara price action lebih bearish dibandingkan dengan alt yang lain, ya bisa pertimbangkan dari daerah 63 sen saja di sini. Sorry, bukan 63. Di 6 sen, di 6 sen. Sekarang sekarang di daerah sekitar 10 sen. Ya, jadi pertimbangkannya di daerah 6 sen. Jadi drop sekitar ya 40%-an dari sekarang. Nah, buat kalian yang mungkin lebih optimis dengan Harmony, ya mungkin masih ada sih beberapa struktur di sini di daily ya. Tapi jujurnya, gue pribadi kayaknya nggak terlalu rekomen karena kayaknya nggak terlalu kuat juga ya. Jadi baik lagi buat kalian yang lebih ke konservatif bisa pertimbangkan di daerah 6 sen di sini untuk akumulasi lagi Harmony. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Nah, untuk BNB kita bisa lihat dengan sangat jelas dia ke-reject oleh daerah 394 sayangnya ya. Ya, jadi ya, di waktu bersamaan juga jadi pembuktian bahwa ya ini not random lines ya. Ini tadinya sebuah support yang terbentuk pada tanggal 11 sampai 12 April, tetapi kemarin malah mereject harga Binance. Ya, jadi harga itu nggak random gitu ya, walaupun ya nggak pasti dia nahan, tapi di waktu bersamaan harga tuh nggak random. Ini adalah satu pertarungan ya, setiap candle ya, ini adalah pertarungan antara bulls dan bears ya. Para bulls berusaha untuk meningkatkan dan menembus resisten, sementara bears berusaha untuk menahannya di bawah dari resisten. Itu dan vice versa ya tentunya ya. Nah, jadi ya baik lagi, ini angka-angka yang dilihat bukan hanya kita sendiri tapi banyak orang di luar sana ya, karena struktur ini adalah atau SNR structure ini adalah sebuah teknik analisis yang memang lumrah dipakai di dalam dunia trading ya. Nah, jadi untuk sekarang tentunya PR-nya untuk BNB kembali lebih bullish adalah ya close di atas dari 394 ya, atau lebih tepatnya 394,5.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. PR dari BNB adalah tembus dan close di atas dari daerah sana. Dan untuk buy limit basically masih sama ya, tinggal sisa yang konservatif saja. Yang konservatif ada di daerah 356,8 ya. Jadi gue ulangi, untuk yang konservatif bisa pertimbangkan averaging ya, jangan all in. Averaging di daerah 356,8. Oke, dan sekarang kita masuk ke Luna. Untuk Luna, kita bisa lihat kemarin daily candle-nya jujurnya sedikit membingungkan ya, walaupun dia bullish ya, at the end of the day masih bullish candle, tetapi kita bisa lihat bentuknya mendekati spinning top ya, dengan wick yang sedikit lebih panjang ke atas. Tetapi good news-nya apa? Minimal dia close-nya di atas dari MA20 walaupun tipis ya. Jadi dia close-nya itu di $89 lebih 5 sen, sementara MA20 di $88 lebih 95 sen. Dan otomatis karena seperti itu, open-nya di atas dari MA20 sekarang. Ya, jadi itu yang berita bagusnya untuk Luna ya. Nah, berarti otomatis di waktu bersamaan PR-nya dari Luna adalah apa? Mempertahankan MA20 pada hari ini. Ya, kalau sampai dia bisa mempertahankan pada hari ini, berarti legit dia berhasil break up kemarin. Ya, karena seperti yang gue bilang, kalau dia close candle-nya tipis di atas atau di bawah, itu gue biasanya lihat ke besoknya. Kalau besoknya dia tetap bisa mengikuti atau ada follow through, nah itu kemungkinan besar berhasil break up atau breakdown beneran. Nah, tetapi andaikan dia besoknya lanjut lagi turun ke bawah atau ke atas, ya berarti itu false break up atau breakdown, ya. Nah, jadi PR-nya baik lagi, gue ulangi untuk Luna adalah close daily di atas dari $88 lebih 73 sen, yaitu adalah MA20 di daily sekarang, ya. Dan untuk buy limit sebenarnya ada sedikit perubahan mungkin ya. Ya, kalau buat ya mungkin buat yang agresif bisa pertimbangkan apabila ya Luna menembus MA20 dan 50 alias dia berhasil tembus di atas dari $91 di sini ya. Tembus ke atas, retest. Nah, kalau retest kita bisa pertimbangkan di sini ya. Tapi baik lagi ini untuk yang agresif dan time frame-nya di 4 hourly chart. Jadi jangan sampai salah ya. Dan untuk kalian yang lebih masuknya ke medium risk, itu bisa pertimbangkan di daerah $86 lebih 88 sen. Untuk konservatif bisa pertimbangkan di antara daerah dua ini ya. Mirip-mirip ya, di daerah $77 lebih 56 sen atau di daerah $75 lebih 11 sen. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke, dan sekarang kita bisa lihat XRP. Dia mulai masuk lagi ke Bollinger Band kemarin ya, sesuai dengan ya kurang lebih pembahasan kita juga. Tapi ya baik untuk momentum dari XRP kita lihat sendiri aja jujurnya nggak bagus ya. Jadi ya kalau gue pribadi sih ini masih no man's land, jadi ya masih nunggu ya. Jadi tinggal kita lihat apakah dia akan masuk ke daerah 60 sen atau tidak. Ya, jadi daerah 60 sen ini sebenarnya cukup bagus ya. Pada tanggal 22 Januari sampai tanggal ya 4 Februari lah ya, kurang lebih lama juga tuh ya, berapa hari itu ya, dimana kita bisa lihat dia menjadi satu daerah demand yang klasik di sini ya. Dia sideways dulu ya, membuat daerah demand dan baru lanjut ke atas di sini ya. Nah, jadi sebenarnya ya daerah 60 sen ini sebenarnya cukup bagus sebagai daerah support ya. Tapi ya tetap aja sih ya, kita harus lihat Bitcoin. Andaikan Bitcoin minimal sideways aja ya, menurut gue bisa mantul. Tapi kalau Bitcoin tiba-tiba ya retest 37, 35, ya, apalagi 30, ya ini pasti tembus dengan gampang ya. Jadi ya kurang lebih itu untuk XRP ya. Buy limit masih di daerah 60 sen yang terdekat. Ini masuknya lebih ke medium risk. Dan untuk kalian yang masuknya lebih konservatif bisa pertimbangkan di daerah 52 sen. Nah, ini adalah sebuah struktur yang terbentuk pada tanggal 20 Juli sampai tanggal 21 Juli ya. Dan bisa dibilang ini adalah sebuah struktur yang membuat XRP cukup baik ya untuk peningkatannya ya. Tinggal kita lihat nih apakah akan cukup kuat atau tidak bagi XRP. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Setelah pada tanggal 26 April dia jebol ya, daerah 84 sen ini jebol. Kemarin dia berhasil technically speaking ya, berhasil menembus, tapi tipis banget ya, hanya 0,8404, sementara strukturnya di 0,84, jadi sangat tipis. Dan seperti biasa kalau sangat tipis ya kita harus lihat candle selanjutnya, dan candle selanjutnya sekarang sedang running, 20 jam lagi akan close ya. Jadi PR-nya bagi Cardano adalah jangan sampai close daily ya di bawah dari 84 sen ya. Kalau bisa dia mulai lagi ke atas ya, dan ya minimal sideways dulu di sini ya. Jadi itu dia PR untuk Cardano. Dan untuk sekarang ya baik lagi untuk kalian yang sudah buy limit di sini ya, yang sudah pasang buy limit di $84 ya, 84 sen ya, otomatis sudah kena ya. Nah, untuk buy limit selanjutnya seperti yang sudah kita bahas, technically speaking ada
struktur baru sih yang terbentuk ya dari tanggal, ya bisa bilang Maret lah, Maret awal, ya, yaitu di daerah 78 sen di sini. Ya, jadi bagi kalian yang belum belum ya, kemungkinan besar sih di daerah dulu di sini karena belum terbentuk structure ya. Jadi buat kalian yang mau averaging lagi Cardano bisa pertimbangkan di daerah 78 sen ya. Oke, dan kita sekarang lanjut ke Polkadot. Dan lagi-lagi ya, Polkadot kita bisa lihat dia ke reject oleh daerah $17 lebih 19 sen. Ya, jadi baik lagi. SNR ya, struktur. Dimana ini adalah sebuah struktur support tadinya ya pada tanggal 11 dan 12 April. Sempat di-retest pada tanggal 18 April, lalu pada tanggal 25 April juga sempat di-retest, tapi tanggal 26-nya jebol semua ya. Dan ada probability tadinya support merubah menjadi resisten seperti biasa ya. Sebuah support yang tertembus dengan cukup kuat, dia bisa berubah dari support menjadi resisten. Tinggal kita lihat dalam beberapa hari ke depan, apakah daerah $17 lebih 19 sen ini akan mereject harga Polkadot hingga turun lagi ke bawah atau tidak ya. Nah, jadi untuk sekarang buy limit Polkadot tentunya masih ada di sekitar 16 sen kalau kita bulatin ya, karena ini angkanya nanggung jujurnya ya. 15,96. Jadi kita bulatkan saja ke 16 sen. Itu masuknya untuk yang ya mungkin masuknya ke apa ya? Medium risk mungkin ya. Nah, dimana kalau kita lihat konservatifnya masih cukup jauh di bawah ya. Itu adalah daerah $10 lebih 89 sen. Dan tentunya daerah ini adalah daerah benar-benar bottomnya kalau secara price range selama tahun inilah gitu kasarnya ya. Karena kalau kita lihat dengan sekilas ya, dia ini seperti membentuk, ya kalau buat kalian yang pesimis masuknya ke double top. Nah buat kalian yang optimis bilang ini akan possible double bottom. Ya, jadi baik lagi kalau itu sih akan selalu debat lah ya. Setiap kali ada orang yang bilang ini akan double top, akan ada orang optimis yang ngomong, oh jangan salah ini ada kemungkinan double bottom. Nah setiap ada orang ngomong double bottom, akan ada orang ngomong bilang, oh enggak ini siap-siap untuk menjadi double top. Ya baik lagi, ya itu dia mungkin salah satu alasannya kenapa gua nggak treat purely on structures gitu ya, atau bukan structures lebih bentuknya lebih tepatnya tuh pattern candles begitu. Jadi ya gue pakai untuk tambahan informasi, tetapi gue nggak pakai untuk pure nge-trade ambil posisi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot ya, bisa pertimbangkan di dua tempat ini untuk averaging di daerah $16 dan di daerah $10 lebih 89 sen. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.